Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 821 sampai 825. Liu Yuanhui hendak mencetak gol, tetapi Ye Chong sangat cepat sehingga dia mencapai sudut hampir dalam sekejap mata dan kemudian menyelamatkan bola. Bola voli memantul kembali ke sisi Liu Yuanhui. Sebelum Liu Yuanhui terkejut, bola datang lagi. Dia mengulangi triknya dan menamparkan bola voli dengan keras ke pojok kiri. Dia sengaja memobilisasi Ye Chong, bahkan jika Ye Chong bisa menyelamatkan satu, dia tidak bisa menyelamatkan yang kedua. Saat ini bola membentur pojok kiri, dan Ye Chong yang berada di pojok kanan tidak sempat menyelamatkan bola. Namun, Ye Chong tiba-tiba menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Detik berikutnya, sudah muncul di pojok kiri, dan memantulkan bola voli kembali dengan pukulan. Liu Yuanhui terkejut, dia tidak menyangka Ye Chong bisa menyelamatkan bola. Apa yang dipukul Ye Chong adalah bola tinggi lainnya. Liu Yuanhui dapat terus menyerang. Dengan cara ini, Liu Yuanhui menyerang lebih dari selusin kali. Semuanya dihentikan oleh kecepatan aneh Ye Chong. Para pemain profesional di sekitar itu terkejut. Bahkan agen bebas terbaik dalam tim, mengoper umpan satu demi satu, merasa malu pada dirinya sendiri. Tidak peduli dari arah mana bola itu berasal, Ye Chong bisa menangkapnya, tapi Liu Yuanhui masih belum bisa menembus pertahanan Ye Chong. Tampaknya Ye Chong sendiri dapat digunakan sebagai 6 orang di lapangan, dan seluruh area kedap udara. Setelah lebih dari selusin putaran, Liu Yuanhui lelah dan terengah-engah. Ye Chong tidak tersipu, dia tidak kehabisan napas, dan tampak sangat santai. Bola tinggi lainnya disodorkan, tapi Liu Yuanhui terlalu lelah untuk melakukan dung lagi. Dia harus menahan bola, giliran Ye Chong, Liu Yuanhui yang baru saja menyerang, dan giliran Ye Chong. Saat bola voli berada 3 meter di atas tanah, Ye Chong tiba-tiba melayang ke udara. Bang, Ye Chong menggenggam tangannya yang besar dengan keras. Bola voli menghantam Liu Yuanhui seperti peluru meriam. Liu Yuanhui terkejut, dan tanpa sadar terbang menjauh. Boom, bola voli itu menghantam tanah dan meledak. Seberapa kuat Nima ini? Liu Yuanhui berkata dalam hati bahwa itu berbahaya. Jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengambilnya sekarang, tangannya lah yang akan hancur sekarang. Ye Chong menyentuh hidungnya, dia tidak mengharapkan kekuatan sebesar itu. Faktanya, dia sudah menyerap 90% dari kekuatannya. Apakah ini lebih baik? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Beraninya Liu Yuanhui membandingkan, bermain bola voli dengan orang lain hanyalah kompetisi untuk menang atau kalah. Tetapi bermain bola voli dengan Ye Chong itu sangat fatal. Liu Yuanhui ingin mempermalukan Ye Chong, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dialah yang kehilangan muka. Ding Changning juga datang dan berkata dengan heran, Ye Chong, aku tidak menyangka keterampilan bola volimu begitu bagus, kamu bisa melompat dan memiliki kekuatan yang hebat. Kamu mengerahkan kekuatanmu, bisakah kamu mengajari kami? Rekan satu timnya juga berkumpul. Ye Chong menyentuh hidungnya. Ya, tidak ada yang istimewa tentang itu, mungkin karena aku berolahraga secara teratur, jadi lenganku lebih kuat. Ayolah, aku buta, itu benar, saudara, sayang sekali tidak bermain bola voli di tim bola voli. Liu Yuanhui merasa malu dan kesal melihat Ye Chong dikelilingi oleh sekelompok gadis seperti bintang. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan, dan pergi dengan putus asa sementara yang lain tidak memperhatikan. Malam itu, Ye Chong dan Ding Changning pergi makan besar. Ding Changning sangat senang hari ini, dia memenangkan pertandingan dan ditemani oleh Ye Chong. Usai makan, keduanya kembali ke gedung keluarga rumah sakit. Sudah lewat jam 7 malam, dan Lin Wan sedang bertugas di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok hari ini. Ketika Ye Chong dan Ding Changning kembali ke rumah, mereka menemukan Zhao Shuaiting datang. Zhao Shuaiting umumnya tahu di mana Ye Chong tinggal,
tapi dia tidak tahu lantai spesifiknya. Oleh karena itu, Zhao Shuaiting telah menunggu di pintu unit. Ketika dia melihat Ye Chong dan Ding Changning berjalan kembali berbicara dan tertawa, dia merasa kesal. "Hah, kenapa kamu di sini?" Ye Chong bertanya pada Zhao Shuaiting. "Saya melihat bahwa Zhao Shuaiting tidak bahagia." Dan berkata dengan sangat keras kepala, "Ye Chong, oke, tidak heran kamu tidak menyelamatkan saudara perempuanku. Jadi kamu berkencan dengan gadis lain di sini, saya pikir kamu telah melupakan saudara perempuanku." Segera menambahkan kalimat, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu tampan. Bagaimana dengan adikku?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mari kita bicara di kamar." Zhao Shuaiting ragu sejenak, tetapi mengikuti Ye Chong kembali ke kamar. Tetapi Ding Changning tahu bahwa Ye Chong memiliki urusannya sendiri, jadi dia tidak bertanya lagi, dan kembali ke kamarnya. Kembali ke rumah, Ye Chong duduk di sofa, menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan menyeruputnya dengan hati-hati. Zhao Shuaiting menelan ludah. Melihat apa yang dimaksud Ye Chong, dia sepertinya tidak ingin menuangkan segelas untuknya juga. Ye Chong berkata, "Bukannya aku tidak menyelamatkan adikmu. Aku telah menunggu selama beberapa hari terakhir." "Apa yang kamu tunggu?" Zhao Shuaiting bertanya. Pada saat ini, telepon Ye Chong berdering, dan Yu Daye menelepon. Ye Chong mengangkat telepon dan sedikit tersenyum pada Zhao Shuaiting. "Tunggu ini. Tuan Ye, Beihan Suedu telah menghubungi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda dapat pergi ke sana dan menemukan mitra lama saya secara langsung, Long Hessen." Kata Yu Daye. Ye Chong berterima kasih kepada Tai Daye, lalu menutup telepon. "Oke, aku akan berangkat ke Beihan dalam 3 hari. Zhao Shuaiting sedikit malu. "Hei, kakak ipar, aku tahu kamu tidak akan meninggalkan adikku. Pergilah ke lokasi konstruksi, dan jika kamu berani melakukannya kehabisan tanpa izin, saya akan memotong gaji Anda." Zhao Shuaiting mengangguk dengan cepat, lalu berlari pergi. Ye Chong meminta Zhao Shuaiting untuk kembali ke lokasi konstruksi, tetapi tidak memberitahu Zhao Shuaiting kebenaran masalah tersebut, tetapi juga untuk melindungi Zhao Shuaiting. Nyatanya, Ye Chong tidak pergi akhir-akhir ini karena dia sedang menunggu Yu Daye. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan Beihan, jadi dia meminta bantuan Yu Daye. Kebetulan saluran ketiga juga memiliki cabang di Beihan, dan Yu Daye menghubungi orang-orang di sana. Dalam 3 hari berikutnya, Ye Chong He, Zhou Yutong, Lin Wan dan yang lainnya menjelaskan masalah Yu Cheng. Selama periode ketidakhadiran ini, bisnis di Yu Cheng, serta rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, akan diurus oleh Lin Wan dan Zhou Yutong. Zhou Yutong berkata bahwa Ye Chong sekali lagi adalah penjaga toko yang lepas tangan. Bedanya, yang tersisa dulu adalah desa Xiaoye, tapi yang tersisa sekarang adalah kios besar di Yu Cheng. Kemudian, dia juga menjelaskan kepada Yi Zhangqing, Tai San dan lainnya. Sekarang setelah Xiaoqi menyelesaikan studinya, dia telah menyelinap ke dalam keluarga Qian Yuan. Menurut Zhu Jiayin, dia telah mengirimkan kembali banyak informasi berharga. Tanpa Xiaoqi, pasukan bawah tanah di Yu Cheng akan diserahkan kepada Yi Zhangqing, Kuang Batian, dan lainnya untuk diputuskan. Setelah mengatur semua urusan di Yu Cheng, dia dan Zhao Min berangkat ke Beihang Suedu. Tanah dingin utara terletak di perbatasan paling utara Tiongkok. Karena 3/4 tahun berada dalam iklim dingin, dan musim panas sangat singkat. Di beberapa daerah, ada salju sepanjang tahun dan cuacanya dingin. Oleh karena itu, tempat ini disebut Beihan. Kota terbesar di Beihan adalah Suedu, yang juga menjadi tujuan Ye Chong dan Zhao Min. Markas Akademi Olahraga Suedu Zhao ada di Suedu. Ye Chong dan Zhao Min menempuh penerbangan 5 jam dari Yu Cheng ke Beihan. Orang-orang di cuaca dingin utara, untuk menahan hawa dingin, makan lebih banyak daging dan makanan berkalori tinggi dari biasanya. Oleh karena itu, orang-orang di sini umumnya tinggi dan besar, tetapi adat istiadat rakyatnya juga sederhana,
sedikit keras, dan mereka semua adalah orang yang lugas. Ketika keduanya tiba di sini, mereka dapat merasakan bahwa suhu di sini jelas beberapa derajat lebih rendah daripada di Yucheng. Suedu adalah kota paling makmur di Beihan, tetapi konstruksi di kota itu tidak seperti kota-kota modern di Yucheng. Sebaliknya, gaya arsitektur di sini sederhana namun elegan, dan tampaknya memiliki sejarah yang panjang. Setelah mereka turun dari pesawat, mereka pergi mencari rekan Yu Daye di alamat yang diberikan oleh Yu Daye. Karena dia sudah menyapa sebelumnya, ketika Ye Chong menelepon Long Haesen tampak sangat antusias. Pekerjaan dangkal Long Haesen adalah guru sanda di Akademi Olahraga Suedu. Orang-orang saluran ketiga ini semuanya memiliki pekerjaan dangkal yang sangat berbeda untuk menyembunyikan identitas mereka. Long Haesen tidak buruk sebagai guru, misalnya pekerjaan dangkal Zhu Jiayin adalah seorang bartender, dan identitas dangkal Yu Daye adalah penjual kecil yang menjual obat kecoa. Setelah mengkonfirmasi informasi tersebut, Ye Chong dan Zhao Min naik taksi ke Akademi Olahraga Suedu. Di daerah baru di sebelah timur Suedu, terdapat kota universitas yang dikelilingi oleh universitas. Perguruan tinggi olahraga Suedu adalah sekolah yang terletak di bagian terdalam kota universitas. Berkendara di sepanjang jalan lurus, dengan berbagai institusi pendidikan tinggi di kedua sisi, menara gading ada di benak setiap orang. Gedung pengajaran di kejauhan sangat megah, dan gerbang kampus yang megah dan megah mengantar siswa yang tak terhitung jumlahnya di masa jayanya. Ye Chong tidak pernah kuliah, jadi dia merindukan kehidupan kampus seperti ini. Dia melihat keluar jendela dengan linglung, para siswa yang ceria itu tidak menunjukkan kesedihan di wajah mereka. Melihat Ye Chong dalam keadaan linglung, Zhao Min bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa. Pada saat ini, mobil telah mencapai ujung jalan. Di depan Anda adalah gerbang Akademi Olahraga Suedu. Di pintu gerbang terdapat deretan patung-patung berbentuk berbagai cabang olahraga, antara lain track and field, basket, renang dan lain sebagainya." Setelah Ye Chong dan Zhao Min keluar dari mobil, dia memanggil Long Haesen. Long Haesen meminta mereka untuk menunggu di pintu, dan dia segera keluar. Jadi, setelah Ye Chong meletakkan teleponnya, dia mengobrol dengan Zhao Min di depan pintu. Namun, sebelum Long Haesen tiba, Ye Chong melihat seorang kenalan. Tidak lain adalah Liu Yuanhui yang pergi ke Yucheng untuk berpartisipasi dalam Youth Games beberapa hari yang lalu. Ternyata Liu Yuanhui adalah murid sekolah olahraga Suedu. Ketika Liu Yuanhui melihat Ye Chong, dia terkejut. Terakhir kali, setelah kalah dari Ye Chong, dia melarikan diri dengan putus asa. Liu Yuanhui selalu menyimpan dendam tentang masalah ini, tetapi dia dan Ye Chong tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi lambat laun, masalah ini telah dilupakan. Tapi saya tidak menyangka Ye Chong tiba-tiba muncul di depannya tanpa alasan, yang jelas memperlihatkan bekas luka Liu Yuanhui. Tapi kali ini, Liu Yuanhui tidak akan mengampuni Ye Chong dengan mudah. Karena, ini adalah Akademi Olahraga Suedu, dan ini adalah wilayahnya. Rumput, ketika kamu datang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak beruntung. Liu Yuanhui berpikir sambil melihat Zhao Min yang sedang mengobrol dengan Ye Chong. Matanya berbinar, brengsek, siapa anak ini? Mengapa? Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarnya, Ding Changning tidak dihitung, dan sekarang ada wanita yang begitu cantik. Apa yang begitu King adalah bahwa orang lebih populer daripada orang. Untuk alasan ini, Liu Yuanhui menyimpan dendam terhadap Ye Chong, bahkan lebih mengandalkan fakta bahwa ada sekelompok kroni di belakangnya. Liu Yuanhui berjalan ke arah Ye Chong tanpa rasa takut. "Nak, aku tidak menyangka kamu muncul di sini." Liu Yuanhui mencibir. Ye Chong tersenyum. "Liu Yuanhui, jadi kamu di sini untuk belajar? Sepertinya sekolah ini tidak terlalu bagus. Itu bisa mengajarkan hal biasa-biasa saja sepertimu." Liu Yuanhui mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong, "Bocah sialan. Kamu sekarat,
dan kamu berani berbicara denganku di sini, hari ini aku akan memberitahumu betapa baiknya kamu, semuanya berolahraga, semuanya tinggi dan besar, dan kebugaran fisik mereka. Sangat bagus, sekelompok orang ini bergegas menuju Ye Chong bersama. Di mata orang luar, Ye Chong ini harus dipukuli dan dilumpuhkan. Zhao Min tidak khawatir sama sekali, dia hanya mundur selangkah, menggelengkan kepalanya pada orang-orang Liu Yuanhui, dan melihat orang-orang ini bergegas menuju Ye Chong dengan menyedihkan. Bang bang bang, dalam sekejap mata, semua siswa olahraga ini jatuh ke tanah dan melolong. Ye Chong tidak akan benar-benar berkelahi dengan para siswa ini, juga tidak benar-benar menggunakan kekuatannya, tetapi dia masih memukuli semua orang sampai menangis. Mata Liu Yuanhui membelalak. Rumput, kamu tahu kungfu? Apakah menurutmu bagus untuk mengetahui kungfu? Ye Chong tersenyum dan berjalan menuju Liu Yuanhui. Berkata, kungfu hebat, memukulmu sudah cukup. Melihat Ye Chong mendekat, Liu Yuanhui tersenyum buruk dan menunjukkan ekspresi ngeri. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin aku tahu seberapa baik kamu? Lalu aku akan memberitahumu seberapa baik kamu juga, kata Ye Chong dengan tenang. Meski sekarang di gerbang kampus, beberapa satpam di ruang jaga sudah melihat perkelahian di sini. Namun, mereka sudah lama terbiasa. Lagi pula, ini adalah sekolah olahraga, sekelompok anak laki-laki dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan kemarahan yang terakumulasi bersama. Tidak ada yang lain, perkelahian adalah kejadian yang paling umum. Selama tidak ada insiden besar, para satpam ini tidak repot-repot mengurusnya. Sebaliknya, para satpam ini sekarang menonton pemandangan di luar dengan penuh minat, seperti menonton film. Lebih dari selusin mahasiswa olahraga dirobohkan oleh satu orang dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Hal ini jarang terjadi. Sepertinya kungfu anak ini bagus. Hei, bukankah itu duri sekolah Liu Yuanhui? Sepertinya kali ini durinya akan dicabut. Beberapa satpam bahkan bersorak. Kamu berani menyentuhku? Apakah kamu tahu siapa aku? Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Liu? Liu Yuanhui meronta sambil mundur. Ye Chong secara alami belum pernah mendengarnya. Tetapi Zhao Min tahu bahwa di Beihan, selain keluarga Zhao, ada 10 keluarga kaya lainnya, dan keluarga Liu adalah salah satunya. Jika itu masalahnya, maka lebih baik tidak memprovokasi. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saya melihat Ye Chong mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan mengangkat tangannya untuk memukulnya. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang. Wanita itu jelas terlihat tidak sabar. Su Changjiang, jangan ganggu aku lagi, aku sudah mengatakan semuanya, tidak mungkin di antara kita. Gadis itu mengenakan gaun panjang merah muda yang indah. Sosoknya bagus, bagian depannya cembung dan punggungnya melengkung ke atas, terutama kedua kakinya yang panjang, yang sangat cerah. Sinar matahari yang dipantulkan di kakinya sederhana mempesona. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah, dan kuku kakinya juga dicat merah. Serasi dengan seluruh tubuhnya terlihat sangat intelektual dan tidak kalah cantik. Wajah gadis itu juga sangat indah, seolah-olah dia adalah pahlawan wanita yang keluar dari dongeng. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Zhao Min mendengus di sebelahnya, dan berkata dalam hatinya, semua pria seperti ini, tidak ada hal yang baik. Pria bernama Su Changjiang tersenyum sedikit dan berkata, Jia, aku tahu, kamu bermuka dua, kita berdua adalah bersama-sama, ada apa? Siapa di sekolah yang tidak tahu bahwa kamu adalah wanitaku? Selain aku, siapa lagi yang layak untukmu? Marah ketika dia mendengar ini. Pada saat ini, keduanya sudah dekat. Ketika Liu Yuanhui melihat Su Changjiang, dia sangat gembira, dan bergegas ke Su Changjiang. Cao Ku, kakak Changjiang, kamu di sini, hebat. Su Changjiang menatap Liu Yuanhui dengan jijik. Rumput, lihat dirimu. Kamu terlihat seperti diintimidasi oleh orang lain, kan? Bisakah kamu tumbuh dewasa sepanjang hari? Malu padaku.
Sungguh memalukan bagiku. Liu Yuanhui tidak berani marah, menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Changjiang, kamu tidak tahu, anak ini tahu kungfu, kamu tahu dia memukul saudara laki-lakiku." Sambil berbicara, dia menunjuk ke siswa di tanah yang belum bangun. "Brengsek, apakah ada yang benar-benar berani membuat masalah di sekolah olahraga? Apakah kamu tidak tahu bahwa sekolah olahraga ini ditanggung oleh saya, Su?" Changjiang mencibir, dia menoleh ke Jia Jia, "Jia Jia, tunggu aku akan membersihkan anak ini dan aku akan kembali." Berbicara, Su Changjiang berjalan ke arah Ye Chong. "Hanya kamu? Apakah bisa dibandingkan seperti ini? Sekolah mana?" Su Changjiang melihat bahwa Ye Chong seumuran dengan dirinya, mungkin tidak setua dirinya, jadi dia menganggapnya sebagai murid. "Apa yang kamu lakukan di sini? Menjemput perempuan?" tanya Su. Changjiang menatap Zhao Min di belakangnya, matanya berbinar. Saudara Changjiang berhenti berbicara omong kosong dengannya dan beritahu dia bahwa Institut Pendidikan Jasmani kita tidak mudah untuk dipusingkan. Liu Yuanhui tampak sombong di samping. Su Changjiang berlatih sanda di sekolah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah penguasa sekolah. Dia sangat berbakat dalam kungfu horizontal dan tidak terkalahkan di seluruh sekolah. Su Changjiang tersenyum dan berkata, "Nak, aku juga bukan tipe orang yang cuek. Sekarang beri kamu kesempatan untuk berlutut di depanku dan meminta maaf, mungkin aku bisa memaafkanmu." Su Changjiang berpura-pura sopan di depan tentara, hanya untuk pamer ke Jia Jia. Ye Chong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata kepada Zhao Min di belakangnya, "Saya juga ingin tetap rendah hati, tetapi kemanapun saya pergi, saya akan sekelompok orang datang untuk menamparkan wajah saya, tetapi saya tidak dapat menahannya." Su Changjiang sangat marah ketika mendengar ini. Ye Chong jelas-jelas meremehkannya. "Oke, hari ini saya akan melihat seberapa baik Anda." Berbicara, Su Changjiang mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menendang wajah Ye Chong. Kungfu sanda Su Changjiang sangat kuat, terutama kungfu kakinya bahkan lebih ganas. Dia menendang wajah Ye Chong. Jika dia memukul, hidung Ye Chong mungkin akan patah. Apa yang tidak diharapkan Su Changjiang adalah detik berikutnya, Ye Chong mengulurkan tangan dan meraih betisnya. Kakinya terasa seperti diikat oleh lingkaran besi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Kamu, lepaskan aku!" Su Changjiang panik. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang di hadapannya adalah seorang master. Keterampilan dan kekuatan seperti ini tampaknya telah melampaui dirinya sendiri. "Lepaskan kamu? Nah, seperti yang kamu inginkan." Ye Chong menjentikkan tangannya, dan Su Changjiang langsung terlempar keluar. Kemudian, dia membanting patung di sebelahnya begitu keras hingga tubuhnya hampir hancur berantakan. Awalnya, gadis bernama Jia Jia tidak tertarik berkelahi. Tetapi pada saat ini, melihat Su Changjiang yang perkasa dipukuli, dia merasa sedikit bahagia. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Ye Chong dua kali lagi. "Aku tidak menyangka anak ini terlihat sangat biasa, tapi dia sangat kuat," memikirkan. Hal ini, Jia Jia berjalan dan berkata kepada Ye Chong, "Halo, teman sekelas. Namaku Zheng Jia Jia, dan aku seorang siswa di sini. Kungfu Anda sangat bagus. Oke, ini kartu nama saya." Ye Chong melihat kartu namanya, dan ternyata Zheng Jia Jia juga pesenam tersinkronisasi tingkat 2 nasional. "Siswa, jika nyaman, aku bisa mentraktirmu makan malam di lain hari, oke?" Zheng Jia Jia bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia khawatir dia tidak bisa menyingkirkan Su Changjiang. Ketika Ye Chong muncul, dia sepertinya ingin menggunakan Ye Chong sebagai senjata. Bagaimana mungkin Ye Chong tidak mengetahui hal ini? Dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ini telah digunakan sebagai tameng oleh wanita berkali-kali. Salahkan diriku karena terlalu baik. Dia tidak mengangkat wajah Zheng Jia Jia, dan berkata, "Oke, saya akan punya kesempatan nanti." Jadi, kedua pihak masing-masing meninggalkan panggilan telepon. Mendengar ini, Zhao Min mendengus, "Potong,
Pria tak tahu malu seperti itu. Di sampingnya, Su Changjiang, yang baru saja bangkit dari tanah, merasa kesal. Ye Chong bisa dimaafkan karena menjatuhkannya, tapi jika Ye Chong berani merampok wanitanya, itu jalan buntu. Dia memandang Ye Chong dengan ganas, dan berkata dengan suara dingin, "Jangan berpikir bahwa kamu akan menjadi hebat jika kamu tahu sedikit tentang kungfu, ini Suedu. Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Dia, nak, yang ini. Putra tertua dari keluarga Su, bajingan, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan Suedu." Zhao Min berkata dalam hati, "Ini benar-benar buruk. Itu kurang dari 3 jam sejak saya tiba di Suedu, dan saya telah menyinggung Liu satu demi satu. 2 raksasa dari keluarga Jia dan keluarga Su. Jika Zhao Min menebak dengan benar, Zheng Jiajia seharusnya menjadi wanita tertua dari keluarga kaya ketiga Zheng." Zhao Min diam-diam menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam hati, fisik Ye Chong benar-benar sulit untuk dihadapi. Saat dia berkata, Su Changjiang mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon seseorang. Saat ini, seorang lelaki tua yang berusia hampir 60 tahun keluar dari kampus. Melihat seseorang datang, Su Changjiang sangat gembira. "Guru, Anda di sini, luar biasa." Orang tua ini adalah guru Su Changjiang, guru sanda terbaik di perguruan tinggi pendidikan jasmani Suedu, Long Hessen. "Tuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Ada 2 orang yang datang ke sekolah kami untuk membuat masalah. Mengandalkan kungfu Anda sendiri, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan," kata Su Changjiang. Setelah cobaan dan kesengsaraan Su Changjiang yang tak terhitung banyaknya, Long Hessen membuka pintu kecil untuknya dan menerima murid terdaftar ini sendirian. Meskipun Su Changjiang berkata demikian, Long Hessen mengenal Su Changjiang dan Liu Yuanhui dengan sangat baik. Mereka selalu menindas orang, tetapi kali ini mereka pasti menghadapi masalah yang sulit dan dipukuli oleh pihak lain, jadi mereka datang ke sini untuk mengeluh. Pada saat ini, Long Hessen melihat bahwa itu adalah Ye Chong dan Zhao Min. Sebelumnya, Yu Daye telah memberikan foto Long Hessen, jadi Long Hessen mengenalinya sekilas. Su Changjiang masih mengoceh, "Guru, bunuh dia, anak ini terlalu licik, bunuh dia." "Diam," Long Hessen berkata. "Apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah rekan magangku. Menurut senioritas, kamu harus memanggilnya paman." Long Hessen tidak mau mengungkapkan identitas saluran ketiganya, hanya dibuat seperangkat retorika. Baik Liu Yuanhui dan Su Changjiang tercengang. Anak ini adalah adik laki-lakimu, perbedaan usianya terlalu jauh." "Apa, tuanku menerima murid retret setelah ulang tahunnya yang ke-80? Bukan, matamu dan bicara omong kosong." Su Changjiang tercengang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu tahu, kenapa kamu tidak memanggilnya paman." Su Changjiang mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong, ingin mencabiknya terpisah. "Cepatlah, atau kamu tidak akan belajar kungfu dariku di masa depan. Sudah kubilang pada hari pertama bahwa kebajikan bela diri adalah hal yang paling penting, dan praktisi seni bela diri harus lebih sopan," pikir Long Hessen, dan dia harus melakukan semua akting. Su Changjiang membencinya, tapi dia tidak berani terlalu lancang di depan Long Hessen. Lagi pula, dia mendambakan kemampuan Long Hessen. Dia tidak punya pilihan selain berbisik kepada Ye Chong, "Tuan Paman." Ye Chong tertawa dan berkata, "Hei, setelah datang ke Suedu, generasi ini masih panjang. Itu saja, karena saya telah memberi Anda pelajaran, saya akan memberikan kamu pelajaran. Aku akan keluar." Su Changjiang sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Liu Yuanhui berpikir sejenak, tetapi tidak peduli dengan teman sekelasnya yang terluka itu, jadi dia buru-buru mengikuti Su Changjiang. Zheng Jiajia menyeringai, "Ye Chong, terima kasih, sampai jumpa lagi." Mengatakan itu, dia juga pergi. Kemudian, Long Hessen mendatangi Ye Chong dan berbisik, "Tuan Ye, kan, Yu tua, Anda sudah menceritakan semuanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo cari restoran yang tenang."
ngobrol sambil makan. Setelah itu, Long Haesen membawa Ye Chong dan Zhao Min ke jalan makanan di sebelah kota universitas. Mereka bertiga menemukan restoran Hunan, meminta kamar pribadi, dan duduk untuk membicarakan banyak hal. Ye Chong menjelaskan tujuan kunjungannya, dan Long Haesen secara alami tahu sesuatu tentang itu. Dia berkata, "Bagaimana saya mengatakannya, sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk merebut seseorang dari keluarga Zhao. Namun, saya telah mendengar Lao Yu berbicara tentang kemampuan Tuan Ye. Mungkin Tuan Ye sangat ahli dalam hal itu. Itu bisa dilakukan, mungkin bisa dilakukan." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Long terlalu banyak." Long Haesen melanjutkan, "Tuan Ye, karena Anda ingin melakukan sesuatu, selama saya, Long Haesen, dapat membantu, saya pasti akan melakukan yang terbaik." "Kalau begitu terima kasih sebelumnya." Ye Chong mengangguk. Long Haesen menambahkan, "Saya memiliki sebuah villa di sini, dan sebuah Bugatti Veyron, keduanya merupakan properti umum terbaik dari cabang saluran ketiga kami di Suedo. Selama di Suedo, saya meminjamkannya untuk menggunakannya, Tuan Ye." "Tuan Long, apakah ini dianggap penggelapan properti publik? Bukankah itu terlalu bagus? Saya pikir lebih baik melupakannya." Ye Chong ingin menolak dengan sopan. Long Haesen menggelengkan kepalanya dan bertanya balik, "Tuan Ye, hanya ada 3 cara untuk berintegrasi ke dalam lingkaran Suedo. Apakah Anda tahu apa itu?" "Oh, tolong beritahu saya," Long Haesen melanjutkan. "Yang pertama, Anda tahu orang-orang dari keluarga Beihan Zhao, dan karena tujuan kunjungan Tuan Ye adalah untuk menentang keluarga Zhao, maka Anda pasti tidak puas dengan poin ini. Poin kedua adalah 10 keluarga kaya teratas di Suedo. Anda harus akrab dengan setidaknya 8 dari mereka, dan Anda menyinggung keluarga Su dan keluarga Liu saat pertama kali datang, jadi Anda tidak bisa puas dengan ini, dan butuh banyak waktu dan biaya untuk berkenalan dengan orang-orang besar itu. Keluarga ya." Ye Chong tersenyum kecut, "Itu benar, bagaimana dengan poin ketiga?" "Poin ketiga adalah bahwa Anda memiliki kekayaan yang cukup dihargai orang lain, sehingga orang lain akan melihat Anda, dan villa serta mobil mewah, itu hanya persyaratan minimum," kata Long Haesen. Ye Chong mengangguk, "Jadi begitu, dia adalah orang yang rendah hati. Tampaknya kali ini di Suedo, dia tidak bisa menjadi rendah hati jika dia mau. Sepertinya saya hanya bisa berterima kasih, tetapi apakah Tuan Long boleh meminjamkan saya barang-barang dari rumah umum?" Long Haesen terkekeh dan berkata, "Tuan Ye, jika saya meminjamkan ini, itu memang penyalahgunaan milik umum, tetapi jika Anda bisa membantu saya, maka itu tidak masuk hitungan, dan kemudian saya terkenal." Tapi karena Long Haesen ingin bekerja sama, Ye Chong juga bersedia, "Tapi aku tidak bisa." Long Haesen berkata, "Masalah ini juga terkait dengan keluarga Zhao. Karena Tuan Ye pergi ke keluarga Zhao untuk merampok orang, saya ingin tahu apakah dia dapat membantu saya menyelidiki seseorang." "Siapa?" tanya Ye Chong. "Nenek moyang keluarga Zhao, leluhur tua." Long Haesen mengangguk. "Ya, alasan mengapa keluarga Zhao bertahan selama bertahun-tahun adalah karena leluhur keluarga masih hidup. Dikatakan bahwa kultivasi leluhur telah mencapai titik kesempurnaan. Dan Long Haesen tidak berani menyelidiki secara terang-terangan, karena takut merusak hubungan dengan keluarga Zhao." Kebetulan kedatangan Ye Chong kali ini juga merupakan kesempatan bagus baginya. Itu sebabnya Long Haesen sangat antusias terhadap Ye Chong dan mereka berdua. "Jika nyaman, tolong bantu Tuan Ye untuk menyelidikinya." Ye Chong mengangguk, "Tidak apa-apa, serahkan padaku." Setelah itu, mereka bertiga mulai berpesta. Long Haesen menelepon dan meminta seseorang untuk melewati properti umum di lorong ketiga. Ini adalah Bugatti Veyron edisi terbatas. Konon hanya ada 50 mobil ini di dunia, dan tidak ada yang bisa membelinya dengan uang. Oleh karena itu, memiliki mobil seperti itu bukan hanya sekedar simbol status, melainkan juga sebuah kemewahan. Semua orang yang berjalan di Food Street adalah beberapa siswa. Saat orang-orang ini melihat mobil mewah ini, mata mereka berbinar. Banyak orang baik berhenti dan menonton,
ingin melihat siapa pemilik mobil mewah ini. Setelah mereka bertiga makan, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Ye Chong dan Zhao Min pergi lebih dulu. Keduanya berjalan keluar dari hotel, di bawah perhatian semua orang. Ye Chong membuka Bugatti Veyron dan menaikinya. Zhao Min sedang duduk di kursi kopilot. Adegan ini membuat anak laki-laki dan perempuan yang hadir iri sekaligus cemburu. Gadis-gadis cemburu pada Zhao Min, dan iri pada Zhao Min. Aku akan pergi, ternyata orang kaya ini masih sangat muda, dan dia terlihat seperti anak seorang siswa yang tidak tahu siapa keluarganya. Tidak mungkin. Keluarga Zhao, kan, kalau saja ini pacarku. Haha, jangan dipikir-pikir, lihat pacarnya. Dia cantik banget, ini penampakan laki-laki dan perempuan. Aku nungguin manusia, jadi sebaiknya kita belajar dengan giat. Itu anak laki-laki itu ngiler menonton. Apa-apaan, ada orang-orang yang sangat beruntung di dunia ini, kecantikan di dalam mobil mewah. Mengapa bukan giliranku? Ye Chong tidak peduli dengan tatapan dan komentar orang-orang ini, menginjak pedal gas, dan melajukan mobil dengan suara mendengung keluar. Menurut alamat yang diberikan oleh Long Haesen, Ye Chong mengemudikan mobil ke villa setengah jam kemudian. Ini adalah villa yang sangat besar dan sangat mewah, dan dapat dianggap sebagai tingkat paling mewah di Swedo. Ye Chong dan Zhao Min menetap di sini untuk sementara. Ye Chong berjalan di sekitar villa dan menemukan banyak barang antik langka di ruang bawah tanah. Di antara mereka, yang paling menarik adalah patung pemukul gendang kaca dari dinasti Tang. Ada sedikit aura di atasnya. Itu adalah karya asli dan sangat berharga. Setelah itu, keduanya mendiskusikan langkah selanjutnya. Ye Chong berkata, pertama-tama, saya masih perlu menghubungi orang-orang dari keluarga Zhao Anda untuk mengetahui apakah ada cara untuk menyusup ke properti keluarga Zhao. Seberapa mudah menyusup ke keluarga Zhao? Zhao Min berkata. 3 hari kemudian, itu akan menjadi upacara pertunangan Zhao Qiqing, putra tertua dari keluarga Zhao. Ketika saatnya tiba, kita bisa menyelinap masuk dan melihatnya. Ye Chong mengangguk. Masih ada 3 hari, dan keduanya tidak terburu-buru. Keesokan harinya, Ye Chong dan Zhao Min pergi berbelanja di sekitar Swedo. Keduanya bermain selama sehari, dan mengunjungi beberapa tempat wisata utama di Swedo. Ye Chong memiliki pemahaman umum tentang medan Swedo. Keesokan harinya, Ye Chong menerima telepon aneh. Hei, siapa itu? Siapa lagi di sana? Aku berkata, teman sekelas Ye. Kamu benar-benar pelupa. Ini aku, Zheng Jiajia. Ye Chong kemudian teringat. Jadi kamu? Akun aneh ini milik Zheng Jiajia. Zheng Jiajia memberinya nomor telepon, tetapi dia tidak menyimpannya saat itu. Ada apa? Tanya Ye Chong. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa terakhir kali kamu membantuku? Aku ingin mentraktirmu makan malam, kata Zheng Jiajia. Ye Chong tersenyum, ini semua hal sepele. Jangan khawatir tentang makan atau sesuatu. Zheng Jiajia melengkungkan bibirnya di ujung telepon. Ini adalah pertama kalinya dia mengundang seorang pria untuk makan malam, tetapi pria itu menolak. HMPH, tidak. Maksud saya apa yang saya katakan. Malam ini, saya akan mentraktir Anda makan malam. Ngomong-ngomong, berpakaian lebih baik, Saudari Zheng Jia berkata dengan nada yang tidak dapat disangkal. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda nanti. Ye Chong tersenyum kecut. Berpikir berkata, bagaimana seseorang bisa begitu sombong ketika Anda mengundang orang untuk makan malam? Namun, dia merasa bahwa Zheng Jiajia ini agak aneh. Sepertinya tidak sesederhana mengundangnya makan malam. Kalau tidak, mengapa berpakaian lebih baik? Selama seluruh panggilan, Zhao Min mendengarkan dari samping. HMPH, oke, aku belum kesini selama 2 hari, dan seorang gadis mengundangmu untuk makan malam. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih memiliki pesona yang luar biasa. Zhao Min sendiri tidak menyadarinya, dan di sana adalah sesuatu dalam kata-katanya, bagian cemburu. Ye Chong tersenyum, dan berkata, ini semua karena pesona Ye lama kita. Zhao Min mendengus, dia ingat,
Bukankah dia juga ingin mengundang Ye Chong makan malam sebelumnya? Tapi Ye Chong menolak. Tidak lama kemudian, Zheng Jiajia mengirimkan alamat seperti yang diharapkan, diikuti dengan kalimat, "Jika kamu tidak berani datang, aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia harus bersih-bersih, dan di malam hari, dia pergi ke lokasi yang diberikan oleh Zheng Jiajia. Lokasi yang disebutkan Zheng Jiajia berada di kota internasional Jintai, pusat komersial paling makmur di Swedo. Kota internasional Jintai ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Ye Chong sedang mengendarai Bugatti Veyron itu, dan tepat setelah dia memarkir mobil di gerbang, Zheng Jiajia menelepon. "Ye Chong, kamu di sini? Di mana kamu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku baru saja tiba di pintu." "Oke, kalau begitu tunggu aku." Setelah beberapa saat, Zheng Jiajia keluar dari Jintai Plaza. Dia mengenakan celana pendek denim biru, memperlihatkan dua kaki panjang ramping, t-shirt berpotongan pusar merah muda di bagian atas tubuhnya, dan kuncir kuda di kepalanya. Dia tampak awet muda, cantik, lincah dan cantik. Berjalan di jalan adalah pemandangan terindah. Ketika Zheng Jiajia melihat Ye Chong, dia terkejut pada awalnya. "Apakah kamu tidak setuju? Biarkan kamu berpakaian bagus dan lebih baik, keluarlah." Ye Chong tersenyum, "Saya berpakaian, saya memperhatikan kata itu." "Nyaman? Bagaimana menjadi nyaman? Bagaimana menjadi nyaman, memakai pakaian mahal? Apa gunanya merasa tidak nyaman?" Zheng Jiajia mendengus, benar-benar tidak tahan dengan bajingan ini. Tapi sekarang sudah terlambat bagi Ye Chong untuk mengganti pakaiannya, jadi dia hanya bisa menahan diri. Dia tersenyum dan berkata, "Pergi, ikut aku." Saat dia berbicara, Zheng Jiajia meraih lengan Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba memiliki firasat buruk bahwa Zheng Jiajia terlalu antusias. Ye Chong takut dengan antusiasme itu. "Zheng Jiajia, kamu masih ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu?" Ye Chong tiba-tiba bertanya. Zheng Jiajia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. "Ya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya?" Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak heran dia ingin mengundangnya makan malam. Memang ada masalah. "Aku baru saja mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak begitu baik." Zheng Jiajia berkata, "Jangan bicara omong kosong ketika saatnya tiba. Jika kamu bekerja sama denganku, aku akan mendapat banyak hadiah." Kemudian, dia menyeret Ye Chong dan berjalan ke alun-alun, pusat rekreasi. Begitu saya memasuki lobi pusat hiburan, saya melihat sekelompok orang menunggu di sana. Su Changjiang juga ada di sini. "Yo, Jiajia, apakah ini pacarmu?" "Jiajia, apakah penglihatanmu sangat buruk?" "Benar, Jiajia, pacarmu tidak terlalu baik. Menurutku, dia tidak sebaik Changjiang kita." "Jadi, primadona sekolah kita sebenarnya menyukai pria seperti itu." Beberapa gadis kecil tertawa dan mengobrol. Ye Chong juga terdiam. "Mengapa penglihatanmu begitu buruk? Mengapa begitu buruk?" Zheng Jiajia menjulurkan lidahnya pada Ye Chong, lalu mengedipkan matanya, "Yang jelas berarti, aku menyuruhmu berpakaian lebih baik. Jika kamu bersikeras untuk keluar seperti ini, kamu pantas ditertawakan." Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun sahabat Zheng Jiajia, Lin Suewei, jadi saya mengundang semua orang keluar untuk kumpul-kumpul. Su Changjiang awalnya tidak diundang, tetapi Su Changjiang datang ke sini melalui hubungan dengan gadis lain. Zheng Jiajia tahu bahwa ketika Su Changjiang datang, dia masih akan mengganggunya, jadi dia membawa Ye Chong dan mengumumkan bahwa ini adalah pacarnya. Itu juga menyelamatkan Su Changjiang dan yang lainnya dari mengganggunya terus-menerus di masa depan. Ketika Su Changjiang melihat Ye Chong saat ini, dia bahkan lebih marah. Jika itu orang lain, saya khawatir Su Changjiang akan melakukannya di pagi hari dan memukuli pacar ini sampai setengah mati. Namun, dia sudah mengalami kekuatan Ye Chong hari itu, dan dia tidak berani melawan Ye Chong secara langsung. Melihat kemarahan di wajah Su Changjiang, menurut Ye Chong itu cukup lucu.
Semua orang yang hadir tahu bahwa Su Changjiang mengejar Zheng Jiajia. Oleh karena itu, wajar jika Su Changjiang dan Ye Chong memiliki kebencian. Suasana agak canggung untuk sementara waktu. Lin Xuewei tersenyum dan berkata, "Ayo berhenti bicara di sini, karena semua orang ada di sini, ayo naik dan bermain." "Bagaimana dengan ini, Ye Chong? Pergi dan belikan kami beberapa botol air." Saat dia mengatakan itu, Su Changjiang mengeluarkan dompet. "Kamu tidak perlu mengeluarkan uang, aku tahu kamu tidak punya cukup uang." Dia dengan santai mengeluarkan beberapa ratus yuan. "Pergilah. Sisa uang itu akan digunakan sebagai tip untukmu." Bersambung.